Selamat pagi, senang bisa berjumpa pagi hari ini. Saya mengajak setiap dari kita untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Jadi di bulan November ini kita putuskan untuk kita mulai membawakan tema tentang worship. Ya, sebentar lagi dalam 1 bulan, di bulan Desember kita akan merayakan Natal. Jadi saya mau ajak kita untuk lebih mengerti apa sih arti penyembahan untuk kita. Nah, Bapak Ibu, pada waktu saya jujur mempersiapkan tema ini buat saya adalah tantangan yang sulit sekali. Bagaimana caranya orang bisa memahami apa itu penyembahan? Penyembahan yang baik, yang sejati itu yang seperti apa? Kita bisa jabarkan aturan-aturan dalam penyembahan harusnya begini. Kalau datang harus begini, harus persiapan hati, harus begini dan begitu. Tapi saya kemudian waktu saya renungkan, kok susah ya? Kok ngajarin begitu hal yang gak mudah ya? Saya tanya sama Tuhan, gimana ya caranya berkhotbah tentang worship? Tiba-tiba saya diingatkan, kemarin sore saya lagi di rumah sama anak-anak dan sore itu saya turun, saya habis istirahat, lantai 2 saya turun dan saya mendapati anak-anak lagi asik main sama HP-nya, sama video gamenya. Saya datang ke mereka dan mereka kayaknya betul-betul sudah berapa lama itu main gitu ya. Saya langsung datang, saya bilang gini, kalian jangan main game terus ya. Kalian kan masih punya PR. Kalian masih punya pekerjaan sekolah. Ayo sekarang beresin. Kalian kerjakan pekerjaan sekolah dulu. Nanti kalau sudah selesai, boleh main lagi. Dan mereka tanpa panjang lebar langsung melakukan apa yang saya perintahkan. Pada waktu mereka melakukan itu, Roh Kudus kayak bicara sama saya. Kamu tahu kenapa anakmu begitu nurut sama kamu? Kenapa kok mereka begitu dikasih instruksi, mereka langsung melakukan? Saya baru sadar jawabannya. Saudara tahu jawabannya? Bukan karena saya pintar dalam menginstruksikan atau saya khotbahnya pintar. Bukan saya suaranya berwibawa. Tapi satu hal saya sadar, kenapa mereka mau ngikuti instruksi saya? Karena mereka sadar betul mereka adalah anak saya. Saya tahu betul mereka mengenali saya sebagai papa mereka, sebagai orang tua mereka. Oleh karena itu saya cukup mengingatkan saja. Sebagai seorang anak, kamu mestinya seperti ini. Itu yang saya lakukan. Sehingga saya sadar juga di dalam saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya juga gak bisa ngajari Bapak Ibu bagaimana caranya menyembah yang baik. Saya jujur gak bisa karena saya seorang manusia. Gak bisa itu. Jadi pagi hari ini saya percaya bahwa mungkin buat beberapa dari kita gampang diterima. Tapi mungkin buat beberapa dari kita masih agak sulit. And it's okay. Kenapa seperti itu? Karena untuk kita bisa menyembah, saudara, tahukah bahwa kita itu harus punya hubungan dengan Tuhan? Saya ulangi, untuk kita bisa menyembah, kita itu harus punya hubungan dengan Tuhan. Jadi saya gak bisa ngajarin penyembahan kepada orang yang gak punya hubungan sama Tuhan. Setuju gak? Saya gak bisa bilang ke semua anak berkata, ikuti instruksiku ya, jangan main terus. Ayo bikin PR-nya, bikin pekerjaan sekolah. Anak lain akan tanya, kamu siapa? Kamu siapa kasih instruksi? Hanya untuk anak, instruksi itu menjadi sesuatu peringatan. Tapi buat yang lain, beda ceritanya.
Oleh karena itu, saya ingin ajak kita untuk membuka di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Suatu surat yang saya sedang pelajari bersama-sama. Apa yang jadi nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat yang sudah percaya. Saya ajak kalau kita nggak keberatan kita baca bergantian ya, kayak ada 9 ayat. Saya ajak kita untuk bergantian membaca. Sudah ketemu semua? Sudah di depan ya. Ayo kita baca ya sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan yang pertama, nanti yang kedua kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2 sama-sama. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Coba tunjuk kanan kiri, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 5 saya akan bacakan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8 sama-sama. Sekalipun kamu belum pernah mengenal dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya, tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, surat 1 Petrus ini seringkali para ahli mengatakan ini adalah buku atau surat tentang kedisiplinan rohani. Tentang disiplin rohani. Ini caranya bagaimana menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang benar. Jadi 1 Petrus ini punya instruksi demi instruksi. Nanti kalau kita baca beberapa ayat kemudian akan muncul instruksi demi instruksi. Ya. Kalau mau jadi orang Kristen harus begini, dalam perilaku harus begini, dalam bertindak harus begini, dalam berpikir harus begini, kepada sesama harus begini. Ya, paham ya? Jadi ini sebuah instruksi isinya. Tapi menarik, saya perhatikan dari ayat 1 sampai 9 yang kita baca, dimulai dengan penjelasan siapa kita. Dijelaskan dengan detail siapa yang mestinya menjadi pembaca dari surat ini? Siapa yang harusnya membaca ini? Siapa? Ditujukan ke siapa surat ini? Orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi surat ini ditujukan pada orang yang sudah percaya atau yang belum percaya. Sudah percaya, dideskripsikan dengan detail dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini loh, kalau kamu percaya, kamu itu dibeli dengan harga yang mahal.
kamu ditebus, kamu diselamatkan dari caramu yang sia-sia. Ingat, ini kamu. Jadi Rasul Petrus tidak mengharapkan orang yang belum percaya untuk berusaha untuk jadi disiplin, berusaha untuk jadi orang Kristen yang baik. No. Kita nggak bisa, saudara. Saya nggak bisa mengharuskan orang yang belum percaya untuk jadi orang Kristen yang baik. Nggak bisa. Tetapi untuk yang sudah jadi anak, yang sudah jadi anak, ini jadi peringatan, mengingatkan. Sebagai anak kamu mestinya begini. Ingat kamu ini siapa. Saya selalu bilang sama anak saya, nah kalau ke gereja pakai pakaian yang rapi, ininya rapi. Kenapa? Karena kamu adalah anak saya, anak kami. Kita senangnya rapi, kita senangnya seperti ini. Kalau kamu asal-asalan bajunya, kalau kamu just sembarangan, tidak persiapan, itu tidak mencerminkan kalau kamu tuh anak kami. Paham nggak? Jadi pagi hari ini, sebelum kita ngomong penyembahan, saya mau pastikan dulu, saya pagi hari ini tidak khotbah untuk setiap kita. Saya ulangi, saya tidak khotbah untuk setiap dari kita. Saya hanya menyampaikan kepada yang sudah ditebus, yang sudah dipilih. Loh, Bapak bilang, loh emang khotbah enggak buat semua orang? Ibadah bukan semua orang, bukan begitu. Setiap orang boleh datang. Ya, setiap orang boleh datang. Mau percaya, enggak percaya, boleh datang, boleh dengar khotbah. Tapi orang-orang yang menyembah itu hanya bisa orang-orang yang sudah punya pengenalan akan Dia. Saya akan habisin waktu bilang, ayo menyembah Tuhan, ayo begini, ayo begitu, percuma, dia bukan anak. Ya enggak, saudara? Nah, yang tahu siapa pagi hari ini? Saya anak atau bukan? Yang tahu siapa? Saya juga enggak tahu. Hanya Tuhan dan saudara sendiri yang tahu. Pada waktu saya bicara, Anda merasakan ada conviction, ada Holy Spirit convict us, menegur, meyakinkan kita, bicara pada kita, saya tahu Anda adalah anak. Ya, Anda tahu bahwa Anda adalah anak. Anda merasa Tuhan bicara pagi hari ini. Tapi buat yang lain saya nggak tahu, nggak bisa jamin. Saya mau katakan kenapa? Karena di Indonesia ini orang bilang, oh kalau sudah dibaptis sudah Kristen, pasti anak Tuhan. Siapa bilang? Emang dibaptis bisa menjamin Anda masuk surga? Saudara, kalau di Indonesia, baptis itu modusnya banyak, saudara. Ya, saya kasih tahu. Orang baptis itu biasanya tujuannya macam-macam. Satu, biasanya kemungkinan adalah karena ingin menikah. Betul. Dibaptis di Indonesia itu bukan berarti percaya. Dibaptis itu karena kudu menikah. Karena aturan tidak memungkinkan kalau Anda tidak dibaptis tidak bisa menikah. Itu satu. Kedua apa? Biasanya ada urusan sama apa? Sekolah. Untuk dapat pengakuan bahwa disebut sebagai Kristen harus ada surat baptis. Jadi yang tahu siapa? Anda betul-betul anak atau bukan? Kita anak atau bukan? Selain dari kita sendiri. Amin. Kita sendiri tahu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9, 1 sampai 9 ini, Rasul Petrus mengatakan ini, ingat ini siapa kamu? Ini kamu ditebus dengan harga yang mahal. Kamu terima suatu pengharapan, kamu menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ingat, kamu dipelihara bukan oleh kekuatan dan usaha kamu. Kamu dipelihara oleh kekuatan Allah yang menjaga kamu supaya imanmu menantikan keselamatan. Sampai dikatakan kamu bergembiralah walaupun kita mengalami berbagai macam tantangan. Tapi karena apa? Karena kamu punya pengharapan. Pengharapan akan penebusan. Ini Rasul Petrus membeberkan ini loh. Ini kamu siapa? Ini loh, kamu mestinya beda. Ini kamu itu siapa? Baru kemudian di ayat-ayat berikutnya dia ngasih instruksi.
lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Jadi itulah kekristenan, Bapak Ibu. Saya nggak bisa bilang, ayo menyembah, ayo sembah. Loh kamu siapa? Paham ya? Yohanes 4 ayat 10. Suatu kali Tuhan Yesus ada di sebuah wilayah di luar orang Yahudi namanya Samaria di daerah utara. Dia ketemu dengan seorang perempuan dan ada sebuah percakapan yang menarik. Saya mau mulai dengan kutip di ayat 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lagi ngomong-ngomong biasa, ketemu, ngomongin soal air, tiba-tiba Tuhan Yesus switch pembicaranya menjadi sesuatu yang sangat rohani. Dan dia bilang gini, kalau saja kamu tahu kamu lagi bicara sama siapa, pasti kamu akan minta. Kenapa? Karena hanya dia yang bisa memberikan air yang hidup itu. Perempuan ini, gambarnya ini, perempuan Samaria ini ya, lagi bicara ilustrasi seperti ini, lagi ngomong-ngomong soal air, soal menimba air. Tuhan Yesus berkata di ayat 14 dikatakan begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, jadi nggak ngomongin yang di sumur, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus sedang ngomong tentang ada satu air yang hidup yang bisa mengubah hidupmu. Dan kemudian kita lihat bahwa di dalam cerita ini kemudian wanita ini jadi tertarik dan Tuhan Yesus bilang, bawa suamimu. Dia bilang, aku gak punya suami. Betul lah yang kamu bilang. Yang ada padamu itu juga bukan suamimu. Dan dari percakapan itu hati wanita ini terbuka dan dia mulai melihat bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan untuk orang Israel. Lalu ada pembicaraan tentang penyembahan. Ayat 22 dikatakan Tuhan Yesus berkata begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu harus di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya itu? Untuk kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, gak ada cara lain, engkau harus terima dulu roh dari Tuhan itu. Artinya apa? Kita harus punya hubungan sebagai seorang anak. Jadi saya gak bisa bilang pada orang yang belum terima Tuhan Yesus, bilang ayo menyembah. Gak mungkin. Karena penyembahan itu hanya untuk orang-orang yang sudah menerima anugerah itu. Saya katakan bahwa worship is only reserved for the redeemed only. Penyembahan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus. Sudah ditebus. Penyembahan sejati hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah ditebus.
Kenapa seperti itu? Di ayat 23 itu dengan jelas karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saya mau bacakan dalam bahasa Inggris. Dalam John 4 verse 23 dikatakan seperti ini, "But a time is coming and has now come when the true worshippers, penyembah-penyembah sejati, will worship the Father in spirit and in truth." Ada dua, in spirit and in truth. Ya, kemudian dikatakan, "For the Father is seeking such as this to worship Him." Saudara, kalau kita baca bagian terakhir kalimat ini sedikit bahasa Inggris, ini pakai tenses apa ini? Pakai waktu apa nih? For the Father, tampilkan, for the Father is seeking. Present tense. Present tense itu artinya apa? Tuhan sedang mencari penyembah yang demikian. Kalau Tuhan sedang mencari penyembah yang demikian, artinya Dia sudah menemukan atau belum menemukan. Kalau Tuhan sedang mencari penyembah yang demikian, Dia sudah mendapat atau belum? Saya ulangi, kalau Tuhan sedang mencari penyembah yang demikian, Dia sudah dapat atau belum? Paling enggak belum semuanya, iya kan? Kan sedang mencari. Kalau Dia sudah dapat, Dia bilang, karena Tuhan dulu mencari penyembah yang demikian. Tapi firman Tuhan enggak bilang begitu, ayat itu enggak bilang dulu, bilangnya sedang, is seeking. Saat ini jam 9.57 di JKI Mawar Sharon, tanggal berapa ini? Tanggal 5 November 2023, Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang mencari. Kenapa sih Tuhan mencari? Saudara, saya mau katakan bahwa penyembahan itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan dari awal. Tuhan ciptakan kita untuk sebuah hubungan. Dia selamatkan kita, tujuannya adalah supaya kita punya hubungan di dalam Dia. Jadi kita nggak mungkin bisa menyembah yang tidak kita kenal. Nggak mungkin. Saya tertarik dengan sebuah ayat di dalam Lukas pasal 23-43. Saya hampir selesai. Ini adalah perkataan yang Tuhan katakan di atas kayu salib. Pembicaraan dengan salah satu dari orang jahat yang ada di sebelah salib Yesus. Kita tahu ini, kata Yesus kepadanya, kepada orang ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saya tertarik dengan kata Firdaus. Apa sih Firdaus itu? Apa sih Firdaus itu? Kenapa dia nggak bilang di surga atau di atas langit gitu? Tapi dengan jelas dia berkata Firdaus. Firdaus menurut kata aslinya adalah sebuah taman. Gambarnya ini. Firdaus. Pleasant Garden. Sebuah taman yang sangat indah. Jadi pada waktu dia bilang Firdaus, itu dia seperti bilang, itu loh kayak di Taman Eden dulu itu loh. Yang super indah. By the way yang kita lihat ini bukan Taman Eden, tapi yang beneran ada di bumi, saudara. Ya, ini sebuah tempat tunggu di airport, saudara. Bagus ya, saudara ya. Bagus ya, itu atapnya bisa berubah-ubah sesuai dengan cuaca yang ada di luar. Nah, saya mau tanya, kalau di bumi bisa bikin gitu, kira-kira di surga
lebih jelek apa lebih bagus? Kalau di bumi bisa bikin kayak gitu, di surga kira-kira lebih bagus apa lebih jelek? Coba ya, jadi kira-kira surga itu menyenangkan gak ya? Nanti penyembahan membosankan. Penyembahan tuh bosenin. Ya, ngapain? Coba kita lihat gambar berikutnya ini. Ini pintu masuknya aja, ini pintu masuk airportnya aja kayak begini, saudara. Kayak masuk portal, saudara. Portal air terjun. Ini di bumi, saudara. Di surga kalah bagus ya pasti ya. Enggak secanggih ini pasti. Kayaknya membosankan pasti. Saudara, pada waktu dia bilang Firdaus, apa sih yang dia maksud? Nah ini, yang berikutnya. Ini gambar makannya, tempat makan. Nah, gambar tempat makannya LED semua gini ya. Ini di bumi. Bisa bayangkan apa yang Tuhan maksud dengan di surga. Di Firdaus, kata yang dipakai adalah paradeisos, yang adalah taman yang menyenangkan. Sebuah gambaran yang Tuhan ingin berikan adalah surga nanti itu bukan tempat yang membosankan atau jelek. Bukan soal kayak, wah kamu di sana akan ibadah 24 jam, nyembah, muji Tuhan gitu ya. Nah saudara kalau nggak suka penyembahan gimana dong? Biasanya kalau datang gitu ya, tanya dulu, ini puji-pujiannya sudah mau selesai belum ya? Nanti kalau sudah mau selesai baru datang gitu ya. Nanti mau sampai surga tanya, ini malaikat, ini puji-pujiannya sampai jam berapa ya gitu ya? Selama-lamanya. Lah terus kapan masuknya kalau gitu ya? Kapan masuknya ke surga kalau begitu? Seringkali kita punya notion, wah membosankan, penyembahan itu boring, enggak ini. Karena kita enggak punya pengenalan akan Tuhan. Begitu kita menjadi anak, saya mau pastikan bahwa rumah sejelek apapun rumah Anda selalu pingin untuk pulang ke rumah. Betul? Bapak, betul? Pasti kalau sore habis pulang kerja, pulang kemana? Pulang ke rumah. Ya pastikan, kenapa? Karena itu adalah home buat kita. Oleh karena itu penyembahan dalam bahasa salah satunya adalah namanya proskuneo. Itu menggambarkan sesuatu yang sangat intim. Penyembahan itu dalam bahasa aslinya adalah salah satunya adalah mencium. Ya penyembahan itu bicara soal kedekatan. Nah, saudara siapa yang Anda cium? Nanti setelah kebaktian selesai, keluar, ketemu tukang parkir, ketemu tukang siomay, tolong dicium ya. Semua orang dicium. Enggak kan? Enggak kan? Anda akan berpikir, wah habis keluar ada apa ini? Mencium itu hanya untuk orang terdekat. Begitu juga penyembahan. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa penyembahan adalah anugerah yang sangat luar biasa. Karena kita perlu kenal untuk menyembah. Nah, saya mau tutup dengan ini, saya minta tim praise and worship maju ke depan. Menyembah itu berarti kita menempatkan nilai yang tinggi pada seseorang atau hal yang kita cintai. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Menyembah sama dengan menempatkan nilai yang tinggi pada seseorang, hal yang kita cintai. Apa sih nilai yang tinggi itu gimana? Saudara, kalau Anda anggap bahwa datang ke sebuah acara istana itu adalah nilai yang tinggi, apa yang Anda akan lakukan? Kalau undangannya jam 10, jam berapa Anda akan datang? Jam 10.20 Pak. Ya itu perlu dicek tes kejiwaan ya. Jam berapa akan datang? Kalau Anda diundang oleh istana jam 10, kira-kira mau datang jam berapa? Jam 9, 9.30, jam berapa? Jam berapa? Jam 9? Ada yang bilang jam 8? Pertanyaannya kenapa mau datang awal? Kenapa? Karena anggap itu tinggi nilainya.
Betul nggak? Apakah Anda akan datang sembarangan? Nggak usah mau mandi lah, sudah pengertian kok, Pak Presidennya baik. Nggak usah pakai pakaian rapi, nggak usah persiapan. Anda akan ketemu Presiden cuma 5 detik aja sudah mikir kok mau ngomong apa, betul nggak? Bisa ngomong apa 5 detik Anda mikir nggak? Kira-kira nyiapin mau ngomong apa ya? Iya nggak? Betul apa betul? Ya kan? Anda ketemu orang yang punya kuasa di dunia ini. Anda punya kesempatan beberapa detik untuk bisa ngobrol, bertegur sapa. Kira-kira mikir nggak? Anda datang ibadah, ketemu dengan Tuhan yang di atas penguasa di dunia. Anda mikir nggak mau ngomong apa? Aku datang aja lah, yang memang sudah datang aja. What kind of attitude is that? Sifat apa itu? Katanya menyembah itu naruh nilai yang tinggi. Kalau nilai yang tinggi berarti kita harus persiapan dong. Wah, excited banget bisa ketemu dengan pribadi yang kita cintai. Sudah mikir duluan persiapannya. Ya, sudah mempersiapkan hati, sudah mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Sekali lagi, saya mau sampaikan, saya nggak bisa ngomong seperti ini kalau Anda nggak kenal, nggak punya hubungan, itu lain cerita. Tapi pagi hari ini saya ingin ajak setiap dari kita, kalau kita sudah ditebus seperti apa yang Petrus katakan, Rasul Petrus katakan, dari 1 Petrus 1:1-9 ini loh, begitu mahalnya, begitu luar biasanya kamu, sehingga setiap instruksi itu jadi gampang. Iya kan? Tapi kalau kamu bukan anak, tidak pernah ditebus, ya setiap instruksi jadi susah. Pertanyaannya gini, kita ini taat kepada Tuhan, melakukan apa yang dikhotbahkan supaya jadi anak, atau kita jadi anak, oleh karena itu kita melakukan apa yang diperintahkan? Yang mana? Kita taat, kita harus berbuat baik supaya kita diakui jadi anak Tuhan, atau karena kita anak Tuhan, kita melakukan yang baik? Yang mana, saudara? Yang kedua dong, iya kan? Mau lakukan apa saja nggak akan jadi anak, saudara. Menarik di dalam Lukas 23 ayat 43 tadi ya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya bertanya-tanya, apa yang membuat Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Ini terakhir. Apakah penjahat itu pernah doa kayak kita? Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku akui, aku terima engkau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Amin. Apakah penjahat itu pernah doa? Apakah penjahat itu pernah doa? Saya tanya, yang tahu ceritanya, penjahat itu pernah doa seperti itu? Di mana? Mana ada tulisan bahwa dia berdoa, saudara? Gak ada. Gak ada loh. Loh, berarti doa itu untuk apa ya? Yang ngajarin siapa ya? Berarti doa kayak gitu belum tentu selamat ya? Gak ada sama sekali. Apa yang dikatakan, saya coba lihat beberapa ayat sebelumnya ya. Apa yang dikatakan penjahat itu? Ayat 41 dikatakan, kita memang selayaknya dihukum. Ngomong ke penjahat yang lainnya. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tahu nggak? Itu doanya dia loh. Tadi kan saya bilang, iya nggak persis doanya. Tapi itu yang dia katakan loh. Apa sih juru selamat? Saudara, apa sih arti juru selamat? Juru selamat adalah orang yang menyelamatkan. Gampang kan? Kenapa bisa menyelamatkan? Kenapa bisa menyelamatkan? Karena dia nggak pernah salah. Kalau dia ada dosanya nggak bisa menyelamatkan. Orang ini barusan bilang,
dia tidak pernah berbuat sesuatu yang salah. Dia ngakui bahwa Yesus adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan. Jelas-jelas dia bilang, engkau adalah Mesias. Dan dia berkata, ayat berikutnya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia bilang, Tuhan, aku perlu engkau. Aku orang berdosa. Iya kan? Dia nggak persis doa lipat tangan, ya gimana lipat tangan, sudah ada di atas kayu salib gitu ya. Tapi dari pengakuannya, dia sudah bilang, engkau adalah juru selamat, karena engkau tidak pernah berbuat salah, dan aku yang berdosa, aku perlu engkau. Ingat aku ya. Dan Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.